Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Hijrah, kemudian para jamaah, pemuda dan pemudi, santriwan dan santriwati pesantren Ramadan, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Pada malam hari ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampai hari ini masih memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Allah telah mempertemukan kita dengan Ramadan hari ini. Allah telah mengijabah doa kita. Apa doa yang kita dengarkan yang kita ucapkan sebelum Ramadan ini, yang sering dilantunkan oleh para ustaz atau para kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Inilah doa yang sering kita ucapkan selama ini. Sebelum Ramadan masuk, kita sering mengucapkan kalimat atau doa-doa ini dengan tujuannya adalah bagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, Allah telah menjawab dan juga Allah telah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, saya mengajak kita senantiasa untuk bersyukur kepada Sang Khaliq atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur itu Allah akan selalu menambah, Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah bahagian dari risalah atau ajaran yang diberikan yang diajarkan kepada umatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita senantiasa untuk berselawat kepadanya agar kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh pengurus untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memberikan sedikit tausiah, untuk memberikan berbagi kepada kita semua yang berkaitan dengan agama Islam. Kami mencatat bagi santri pesantren Ramadan yang akan mencatat, nama Bapak ada tahu kan? Baik. Kalau nak tahu cari saya di daftar telepon. John Kennedy, ya, John Kennedy. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah kiat menciptakan sholat yang khusyuk, ya, sholat yang tentram, ya, atau langkah menciptakan sholat yang tentram. Hari kaum muslimin yang berbahagia, mungkin pembahasan tentang sholat itu sudah ada guru-guru kita menyampaikan. Tapi kalau sudah memang ada menyampaikan, maka pada malam hari ini
kaji dasar, ya, kaji dasar banyak. Kalau di sekolah mungkin kelas 1, tetapi ini sangat menentukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan saya sampaikan? Langkah-langkah atau kiat-kiat ba'ah sholat waktu tentram dan nyaman, tidak ada gangguan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang membuat tidak nyaman di diri kita ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat Bapak Ibu secara syariat saja tidak bisa kita sholat kaja-kaja tanpa memperhatikan pakaian kita, tanpa memperhatikan kondisi tubuh kita, fisik kita dan sebagainya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan beribadah atau melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kaum muslimin yang perlu saya sampaikan, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita akan beribadah sholat kepada Allah adalah sempurnakan wudhu kita. Ya, sempurnakan wudhu. Anak-anak kami yang mencatat, poin-poin saja catat ya. Tidak usah dicatat seluruh keluar itu cuma harus saya catat. Kalau seluruh wudhu upaya mencatat itu betul. Ya, yang pertama adalah sempurnakan wudhu kita. Nah, ini yang hadir pada malam hari ini kaum muslimin macam, ada anak-anak itu, ada remaja, ada yang dewasa, ada yang itu dan sebagainya. Mungkin barangkali perlu ingat kembali yang berkaitan dengan wudhu ini. Surat Al-Maidah ayat 6 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbicara tentang wudhu, tentang anggota wudhu yang mesti kita cuci, yang mesti kita basuh ketika kita berwudhu akan melaksanakan sholat. Apa arti ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, apabila itu ada iza, apabila kamu akan mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Nah, ini perlu saya sampaikan. Yang wajah itu mana? Dan muka itu mana wajib kita cuci kaum muslimin. Ini perlu aku sampaikan mengingatkan kembali. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, aku masih mencari sebagian dari jamaah kita, sebagian dari masyarakat, walaupun tidak banyak, tapi ada sebagian kecil masyarakat kita yang masih tidak memperhatikan batasan wajah yang wajib dicuci ketika berwudu. Di dalam ilmu fikih kaum muslimin, batas wudu itu ketika wajah itu ketika berwudu, ya, itu kita cari dari tubuh rambut yang normal. Dari mata rambut di atas ekor sampai ke dagu itu bagiannya ke bawah. Kalau kiri kanan anak kalimau, ya anak kalimau. Ibu pernah kalau mencontoh dulu guru aku ketika remaja dulu misalnya mana anak kalimau itu jadi kami itu. Nah, mereka anak kalimau ya. Itulah batasan wajah yang wajib kita cuci ketika berwudu. Sementara sebagian kecil masyarakat kita ada yang masuk pukul hadis kepeknya, ya di situ saja betulnya, ya. Tidak sampai ke atas ke bawah ke kiri ke kanan kok. Kalau tidak sampai berarti anggota wudhu bagi wajah itu tidak sempurna kita cuci kaum muslimin. Kalau tidak sempurna itu bang, tentu akan berdampak yang tidak baik terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan ya, dari situ kita perhatikan normal tumbuh rambutnya di situ, ya normal rambut. Jadi sampai kalau nak dua rambut cepat silakan buat kita itu situ batin, nak tahu itu loh, cuma batin normal di situ. Secara umum manusia turun rambut pasti juga berubahnya. Kalau dia 70 cm gerakan, nah itu mungkin faktor banyak kecil atau banyak
rambutnya lagi yang tumbuh. Karena banyak berpikir untuk kemajuan di dalam kehidupan pendidikan. Ya, jadi secara normal pakai ini. Kemudian, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Andai kata ketika berwuduk mencuci muka kok, itu KMN di biaya ke dalam, itu simpan di biaya ke dalam, kalau biaya lagi pakai lipstick harga 300.000, misalnya kan, mengamek, mereka dicuci. Kira-kira boleh tak? Tidak boleh ya. Ketika berwuduk itu mana bagian lahirnya wajah itu keluar. Nah pipi itu kan lahirnya di luar rasanya kita cuci. Jangan sampai tidak dicuci loh. Menurut kepada kami kalau anak-anak gaji bukan sholat itu sampai baralik acara pesta selesai dulu sholat baru ke baralik atau bisa pakai lipstick dulu ya supaya dan sisio nanti jangan jadi penghalang untuk berwuduk nanti. Sehingga pipi yang pakai lipstick mana kok simpan ke dalam KMN. Ya, ini akan mengganggu. Kamu perhatikan. Kita sepede, tapi banyak yang bukan di lapangan. Kedua, mencuci ya kedua tangan sampai ke siku. Karena siku itu ilal bawah siku sebenarnya. Itu adalah batik. Batik mencuci tangan kanan dulu baru tidak. Aduh kan pakai jasa baru cuci tidak panjangan sensil siku kalau dicuci sekali. Aduh betul. Ya. Kamu nak menyalahi cuma menulis kawan dia tak betul loh gitu lah. Ya. Kalau bagian tahu dan berarti sampai siku loh. Makanya itu tolong perhatikan anak-anak awak dulu. Jangan sampai asal dulu saja kadang-kadang dulu. Kadang-kadang misalnya di dayung itu mana miskin kan sadayung itu bisa itu anggota itu mukul tangan telinga bayangkan apa gitu loh pakai air itu. Padahal air banyak. Ya. Jadi hati-hati sampai ke siku kok baik mencuci tangan kok. Kemudian tidak boleh berpuluh. Dia laki-laki sampai ke siku sampai ke kaki apa nak ada supaya sempurna Allah. Tapi kalau sesio, air kan tak balik lah. Air dulu, air banyak. Jelas. Mengawal tanpa air bentuk untuk sempurna. Nah, kemudian yang perlu perhatikan juga ketika berwuduk itu adalah mencuci tangan itu adalah ketika kita mencuci tangan itu perhatikan dulu kondisi tangan itu. Dan ada barang-barang lain yang nempel di tangan wakil. Mampunya ada dalam gigi itu menyilang-nyilang jari kan. Itu hikmahnya salah satu gurunya adalah untuk memperhatikan kalau ada yang nempel di tangan wakil operasi dulu baru duduk gitu. Baru dulu karet anak-anak kami. Halo. Anak-anak apa misalnya kalau dulu karet dikit di situ buang dulu karet itu. Kalau cat di tangan kau buang dulu cat tuh. Baru kita berwuduk. Pastikan itu dulu. Jangan sampai itu saja. Kadang-kadang mohon maaf, kalau macam ada tukang, ada macam. Sudah mencat itu kita perhatikan. Tubuh awak, tangan seluruh, kulit awak. Perhatikan dulu kaki bahkan ambil wuduk. Kalau cat itu menghalangi sampai air di kulit, menutup permukaan kulit awak, maka wuduk awak tidak akan sempurna. Bapak Ibu berbahagia, itu yang persoalan tangannya. Kemudian, wamsahu ru'usikum, mencuci rambut. Nah, kembali rambutnya, mencuci rambut sekurang-kurang 2 kali rambut. Pak Ustaz, kalau tak ada rambut, nyulaki rambut sekurang kalau ada cuci cuci sih kalau itu tak ada dan rambut tak masalah. Yang penting itu berniat mencuci rambut di kepala. Sekalipun rambut itu nak lalai tidak lalai. Yang penting itu sampai ke situ. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kawal. Jangan kadang-kadang keluar rambut itu, rambutnya tak ada, tak usah cuci lagi. Boleh tangan tadi kan tangannya potong kan semuanya, tak usah cuci dalam mulai, tak boleh. Ya, tetap kita mencuci secara normal. Kok tangan ada dua tangan tu, kok rambut malah cuci kepala tu, supaya sampai ke punya nanti apa yang dianjurkan dalam apa yang ditentukan dalam ibadah berwudu itu. Ya, kemudian mencuci kedua kaki, ilal ka'bain sampai 2 mata kaki. Mana mata kaki kok? Nampak tak kiri kanan tu atau kaki tu mau itu mana? Nah, itu batik. Tapi jauhkan media ye sampai ke hati Bapak Ibu supaya berhati-hati supaya nanti untuk apa ada sesio.
Kaki pun banyak pertolongan. Kaki pun dulu kaki, mencuci kaki itu, hati-hati, gosok-gosok kaki itu. Soal-soal jari itu gosok, tumit awak digosok, awak gosok ke keramik itu supaya berasi, supaya lancar, ayo sampai. Dan lewat saya, ya. Anak-anak awak kadang-kadang kan suka rancun lewat ketek, anak sampai gitu, ibu akan bermasalah. Ya, karena pengalaman baik dulu ketika aku jadi imam dulu di daerah sudah sholat isya itu lama darah kaki jamaah tuh, darah dibuka, lakanya di kaki itu. Ini kebetulan kerajanya petani, nah pulangnya rasanya mungkin tak nampak hati-hati mandi itu besok kalau saja sudah ditutup itu sholat isya langsung musola. Ya, dan minta kulakannya panggang di musola. Darah berseluruh langsung lagi. Ini apa penyebabnya? Karena kelalaian ketika kamu wudhu tidak memperhatikan anggota wudhunya akan dicuci. Mau sampaikan tadi akar Jawa, ada petani, ada tukang, ada menggali, ada pegawai, itu kita sudah peduli kepada anggota wudhu ketika akan dicuci. Hari itu muslim berharga. Itu anggota wudhu yang perlu kita perhatikan. Kemudian langkah yang kedua untuk mendapatkan sholat yang nyaman itu adalah perhatikan pakaian kita. Pakaian awak sangat menentukan Pak Ibu. Cukulah pakai pakaian itu tidak rapi, waktu sembahyang. Ya, buah baju kalau tidak luring pasangnya akan mengganggu ketika sholat nanti. Kalau mandi itu kalau tidak arik pasangnya, ketika sujud itu naik itu mana? Anu kata lampu si bantu ada berguna. Sehingga kalau kamu sibuk untuk mengurus jilbab atau kalbongko. Kaki korko Allah barakoh itu ya. Betul ada jelas. Ampe rakaat atau para sembilan dalam istiqomah. Sabale ya, sabale itu berarti sabale witir ya. Berarti 8 ampe salam ya. Ampe salam tarawihnya. 8 rakaat kalau enggak alis salat wudu sibuk musalah pun kita coba. Karena jiwa dia proses itu. Allahu Akbar, suami Allah liman hamidah, asyik berdoa sampai sujud. Itu sih mojo. Lu pengalaman apa untuk ya? Ini kan tulis bagaimana mana kita tapi kadang-kadang enggak ada juga. Anak itu kita lakukan. Jadi ada yang tapi itu dulu baju koko apa itu dulu. Kalau kami kan pakai singlet itu kalau kepilih adalah macam anyu atau mangkalang sirul, harus sama itu mah, itu nggak dulu. Atau sama itu ada kayak itu baju kalau 3 hari nggak cuci, ya lah, dipakai supaya bisa saja kan? Ya bisa kalau nggak singlet kok pakai, sama itu nggak itu sholat akan nyaman pasti. Mau baju tak selesai, lalu sambil pilihkan awak terganggu, kira banyak efek itu terkepos pakai guna rapi. Dan salon kalau dah arek itu kalau digulung waktu itu tangga kan, baik. Kalau diburuku sujud ya kami bisa sujud ke bawah nanti kalau dah arek. Kurang dahulu pakai salon itu pakai kain, pakai pengabe, ya, pakai pengabe dulu. Ada ke pinggangnya, ada tali yang khusus. Kalau kakek dulu mencari dulu, itu ke sarung koma. Nah, tetangga dia kan di kafe ada lagi. Walari juga tetangga. Ditunjuk padi di sawah tetangga. Kemudian itu untuk menjaga kenyamanan ketika sholat yang berkaitan dengan terakhir pakaian kita. Kalau rapi pakaian pas pasangannya para sih, nama hari itu loh yang rapi insya Allah nanti sholat kita akan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita pastikan tempat sholat itu aman. Di mana sholat? Kalau di ladang, di sawah, itu perhatikan tempat sholat itu tidak ada gangguan di lingkungan tempat sholat itu. Kalau sholat di tempat terbuka, itu sangat berpotensi akan diganggu oleh
Kalaulah kita melakukan, kita perhatikan beberapa langkah ini, wudhu kita sempurna, pakaian kita rapi, tempat sholatnya aman, kemudian tempat sholat suci, maka insya Allah sholat kita akan tentram. Sholat akan memberikan rasa yang nyaman dalam hati kita. Tapi kalau tidak rapi, wudhu tidak sempurna, kaki sholat maka tua tiba. Baru kita tidak salah kita. Pakaian itu cuci juga, lewat kita maka tua tiba. Kalau bakato, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan ada artinya dalam hidup kita kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam Islam pakaian tidak diminta maaf, tapi diminta adalah suci dan bersih. Bersih dan suci itu diminta. Rapi itu penting. Kalau kita melakukan ini, insya Allah sholat akan tentram, sholat nyaman akan kita dapatkan, sehingga akan memberikan perubahan dalam diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin barangkali yang saya sampaikan. Saya ketik yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Tidak hanya untuk Allah, tapi untuk kita bersama anak-anak kita yang menyangkut dengan persiapan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum